Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Jalus Yuda Pratama dengan nomor induk mahasiswa 31014211054. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait Liga Bangsa-Bangsa. Dalam pemaparan ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan, pengaruh, fungsi, tujuan, serta fakta-fakta dari Liga Bangsa-Bangsa itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Latar belakang pembentukan Liga Bangsa-Bangsa sendiri dilatar belakangi oleh Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari tahun 1914 hingga tahun 1918. Perang Dunia Pertama merupakan salah satu konflik terbesar dan yang paling mematikan dalam sejarah. Konflik ini melibatkan dua blok utama, yaitu blok Sekutu dan blok Sentral. Setelah perang berakhir, ada keinginan kuat untuk mencegah terulangnya bencana serupa. Kemudian Liga Bangsa-Bangsa lah yang menjadi organisasi internasional yang dibentuk oleh blok Sekutu yang memenangkan Perang Dunia Pertama. Blok Sekutu atau blok Entente ini mencakup Inggris, Perancis, Serbia, Kekaisaran Rusia, Italia, Yunani, Portugal, Romania, dan Amerika Serikat. Selama Perang Dunia Pertama ini, sejumlah unsur politik di Inggris dan Amerika Serikat mendesak adanya lembaga internasional untuk menghentikan perang yang berlangsung. Kemudian, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Woodrow Wilson, mendukung usulan tersebut. Kemudian, sebuah liga disusun oleh kubu sekutu dengan prinsip demi keamanan bersama, penyelesaian konflik internasional, diplomasi terbuka, serta pengurangan penggunaan senjata. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dituangkan dalam konferensi perdamaian Paris pada tahun 1919. Liga Bangsa-Bangsa kemudian diresmikan pada tanggal 10 Januari 1920 setelah konferensi perdamaian Paris. Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Woodrow Wilson, adalah salah satu tokoh utama yang mendorong pembentukan organisasi ini. Wilson juga mengemukakan program 14 poin yang menjadi dasar pembentukan liga, yang mencakup prinsip-prinsip seperti keamanan bersama, penyelesaian konflik internasional, diplomasi terbuka, dan pengurangan senjata seperti yang telah saya sebutkan tadi. Terdapat fakta menarik terkait Liga Bangsa-Bangsa ini sendiri, yaitu salah satu pencetus pembentukan Liga Bangsa-Bangsa ini yaitu Amerika Serikat yang kemudian eh, malah tidak tergabung dalam organisasi ini sendiri. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa ini diawali dengan konferensi perdamaian di Paris yang mengesahkan organisasi Liga Bangsa-Bangsa. Terdapat majelis yang diisi perwakilan seluruh anggota, dewan berisi perwakilan negara anggota permanen dari blok sekutu, serta sekretariat. Terdapat juga mahkamah internasional dan sistem agar negara koloni di Asia dan Afrika bisa diwakilkan oleh blok sekutu. Liga Bangsa-Bangsa ini sendiri bermarkas di Jenewa, Swiss selama tahun 1920-an. Blok Sekutu merekrut negara-negara baru dan mengucilkan blok sentral dan liga-liga bangsa membantu menyelesaikan perselisihan-perselisihan kecil. Prinsip dan fungsi. Prinsip-prinsip Liga Bangsa-Bangsa dituangkan dalam Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1919. Fungsi utama Liga Bangsa-Bangsa ini termasuk mengucuti senjata, mencegah perang, dan mengadakan diplomasi secara terbuka. Liga juga bertugas untuk menaati hukum internasional dan perjanjian
internasional. Selanjutnya adalah tujuan Liga Bangsa-Bangsa. Tujuan Liga Bangsa-Bangsa adalah memelihara perdamaian dunia, mencegah peperangan, menjadi pengawas daerah mandat atau bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama, dan memberikan perlindungan kepada bangsa-bangsa minoritas. Yang kedua adalah memajukan dan memelihara hubungan persahabatan antara bangsa dan negara atau melenyapkan perang. Kemudian tujuan dari Liga-Liga Bangsa tersebut adalah menegakkan hukum internasional serta berusaha agar perjanjian antar bangsa dipatuhi. Yang terakhir adalah memajukan dan memelihara kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pendidikan, dan juga di bidang kebudayaan. Namun, meskipun tujuan dari organisasi ini telah terurai dengan baik, pada faktanya tidak semua program atau keinginan dari organisasi Liga Bangsa-Bangsa ini dapat tercapai dengan baik. Ada pula keberhasilan serta kegagalan yang menyertai perjalanan dari organisasi ini. Kemudian dan kemudian saya akan menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dari Liga Bangsa-Bangsa. Pengaruh Liga Bangsa-Bangsa. Pengaruh Liga Bangsa-Bangsa pada saat itu cukup kuat ya karena Liga Bangsa-Bangsa sendiri memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti perang di dunia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keberhasilan yang didapat oleh Liga Bangsa-Bangsa. Keberhasilan yang pertama adalah Liga Bangsa-Bangsa menyelesaikan persengketaan, persengketaan kecil, misalnya di Selandia Hulu, wilayah yang semula menjadi sengketa antara Jerman dan Polandia tersebut akhirnya masuk Polandia. Kemudian menyelesaikan daerah-daerah mandat. Daerah ini perwaliannya diserahkan kepada negara-negara tertentu untuk kemudian satu persatu diberi pemerintahan sendiri. Kemudian keberhasilan yang lainnya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat darurat. Misalnya membangun kembali perekonomian Eropa yang hancur dalam masa antarbellum. Dengan beberapa perjanjian perdamaian, yaitu Protokol Jenewa pada tahun 1924, Perjanjian Locarno pada tahun 1925, dan juga Perjanjian Kellogg-Briand pada tahun 1928. Berikut adalah kegagalan yang kegagalan dari Liga Bangsa-Bangsa. Yang pertama adalah penyerbuan Jepang atas Manchuria pada tahun 1931, kemudian pendudukan Jerman atas Austria pada tahun 1935, kemudian penyerbuan Jerman atas Polandia pada tahun 1939. Berikut ini merupakan penyebab-penyebab atas kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia. Yang pertama adalah Liga Bangsa-Bangsa ini tidak mempunyai angkatan bersenjata dan bergantung kepada kekuatan kekuatan internasional untuk menjaga agar resolusinya dipatuhi. Kemudian penyebab yang lainnya adalah negara-negara besar seperti contohnya Amerika Serikat enggan untuk berpartisipasi. Ide untuk mendirikan Liga Bangsa-Bangsa ini dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, meskipun Amerika Serikat sendiri kemudian tidak pernah tergabung dalam organisasi ini. Penyebab lainnya adalah kurangnya Liga Bangsa-Bangsa ini dalam melakukan tugas-tugasnya untuk menciptakan perdamaian dunia dengan baik, sehingga negara-negara dunia menciptakan blok atau kelompoknya sendiri-sendiri. Kemudian eh, kemu- kemudian Liga Bangsa-Bangsa ini tidak dimanfaatkan untuk menyatukan dunia, melainkan dimanfaatkan oleh negara-negara besar untuk mencari keuntungan, itu sebagai alat politik. Kemudian negara-negara besar, yang selanjutnya adalah negara-negara besar berbuat semaunya.
dan kemudian tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat dan seenaknya keluar dari Liga Bangsa-Bangsa ini. Kemudian yang keenam adalah tidak dapat melakukan apapun. Nah, Liga Bangsa-Bangsa ini memiliki kelemahan yaitu yang tidak dapat melakukan tindakan apapun ya ketika negara-negara besar berbuat semaunya. Liga Bangsa-Bangsa ini juga didominasi dan dikuasai oleh negara-negara atau kelompok tertentu, sehingga hubungan antar anggota kurang dapat berjalan dengan baik. Akibat kegagalan yang selanjutnya adalah tidak adanya aturan yang bersifat mengikat karena semua didasarkan atas sukarela. Selanjutnya mengenai struktur organisasi Liga Bangsa-Bangsa ini. Yang pertama adalah ada The Assembly atau majelis yang dimana setiap anggota diwakili oleh 3 orang. Nah, tugas majelis ini memecahkan semua masalah yang berkaitan dengan perdamaian dunia. Majelis bersidang setiap bulan September di Jenewa dan keputusan diambil secara aklamasi. Yang kedua adalah The Council atau Dewan. Dewan terdiri dari 5 anggota tetap dan 4 anggota tidak tetap. Kelima anggota tetap adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Italia, dan Jepang. Karena Amerika Serikat tidak masuk anggota Liga Bangsa-Bangsa, maka anggota tetap 4 negara dan anggota tidak tetap tambah menjadi 7 negara. Sehingga jumlah anggota Dewan adalah 11 negara. Tugas Dewan adalah memelihara perdamaian dunia. Semua keputusan penting harus diambil secara aklamasi oleh kekuatan sekutu. Yang ketiga adalah The Secretariat atau Sekretariat. Sekretariat ini terdiri dari 11 biro dan diketuai oleh seorang sekretaris jenderal. Tugas sekretariat adalah mencatat, mempublikasikan, dan menyimpan perjanjian internasional. Yang keempat adalah The Permanent Court of Justice atau Mahkamah Tetap Internasional. Mahkamah ini juga sering disebut World Court yang beranggotakan 15 hakim dan bertugas menangani pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran termasuk pelanggaran-pelanggaran hukum internasional. Sebanyak 30 negara anggota Liga Bangsa-Bangsa kemudian menandatangani opsional klausal yang mengikat mereka untuk menerima keputusan Mahkamah Internasional. Yang kelima adalah International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional. Organisasi buruh internasional yang semulanya merupakan lembaga bebas tetapi kemudian digabungkan dengan Liga Bangsa-Bangsa. Eh, Anggota Liga Bangsa-Bangsa ini juga dapat Liga Bangsa-Bangsa juga dapat memasukkan anggota-anggota yang bukan anggota Liga Bangsa-Bangsa juga dapat menjadi anggota Organisasi Buruh Internasional, contohnya Amerika Serikat. Dalam Organisasi Buruh Internasional terdapat sebuah majelis yang anggotanya mewakili buruh, majikan, dan pemerintah. Berikut merupakan anggota-anggota yang eh, tergabung dalam organisasi Liga Bangsa-Bangsa. Antara lain Abyssinia, Kolombia, Lituania, Afghanistan, Kuba, Meksiko, Argentina, Cekoslowakia, Belanda, Belgia, Republik Dominika, Norwegia, kemudian Bolivia, Ekuador, Panama, British Empire, Mesir, Polandia, Inggris Raya, Estonia, Portugal, Australia, Prancis, Thailand, Kanada, Yunani, Turki, India, Irak, Swedia, Selandia Baru, Iran, Switzerland, Afrika Selatan, Irlandia, Uruguay, Bulgaria, dan Latvia. Kemudian Yugoslavia, Cina, dan Liberia. Kemudian pembubaran
Liga Bangsa-Bangsa. Terdapat beberapa latar belakang pembubaran Liga Bangsa-Bangsa yang sendiri. Yang pertama adalah tidak adanya peraturan peraturan yang mengikat dan semuanya dilakukan secara sukarela. Kemudian LBB Liga Bangsa-Bangsa tidak mempunyai alat atau tidak mempunyai alat kekuasaan yang nyata untuk menindak negara yang melanggar. Eh, Kemudian LBB berpihak kepada negara-negara besar. Dan yang selanjutnya adalah adanya pergeseran tujuan dari masalah perdamaian ke masalah politik. Organisasi Liga Bangsa-Bangsa ini, Liga organisasi utamanya berhenti beroperasi pada tanggal 20 April 1946 ketika banyak komponennya dipindahkan ke PBB yang baru. Sebagai contoh, itu bagi pemerintahan global modern, Liga ini sangat membentuk dunia modern. Eh, Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tambahan dapat ditambahkan. Saya Sandi Sulistyo Pratama, mohon untuk mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.